Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. Sore hari, setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berada kita di sini untuk melanjutkan rencana menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, tanah Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar yang bahagia untuk kalian semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar yang bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut di radio pagi ini. Oleh karena itu, akan jadi kekuasaan di Indonesia. Ini menjadi kabar bahagia untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri ini dikarenakan mereka telah menyerah dari Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita segera mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tepat sekali. Kalau begitu, pergilah kalian ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan mempersiapkan merintahkan pemuda bangsa untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Darwis, dan Wikana pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Soekarno, Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bu Karnonya ada? Kita ingin bertemu dengan Bu. Kang Mas ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada yang ingin kita sampaikan kepadanya. Oh begitu, baik tunggu sebentar ya, saya panggilkan Kang Masnya. Silakan masuk. Ada keperluan apa para saudara-saudara sekalian kemarin? Saya mendengar berita kekalahan Jepang dikarenakan mereka telah menyerah pada Sekutu di radio televisi di Bandung. Oleh karena itu, kami para pemuda segera mengadakan rapat dan alhasil semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat ini dalam PPKI karena PPKI sendiri dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Jadi harus dari usaha anak Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, tapi kita memang harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dari proklamasi kemerdekaan ini. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kalian peruntukkan itu? Bagaimana cara kalian untuk melindungi para wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kalian untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Bayangkan, bagaimana kalian akan tetap tegak dengan kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri derita yang kita alami selama ini.
Inilah yang kita tunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan tersebut meninggalkan kediaman Bung Karno. Mereka bergegas pergi meninggalkan kediaman dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bu? Para golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah proklamasi yang direncanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Pikiran mereka masih pendek. Kita harus berpikir ke depannya agar kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimana semuanya sepakat? Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Apakah ada syarat? Bagaimana kalau kita menculik Bung Hatta dan Bung Soekarno untuk kita asingkan ke Rengas Dengklok? Tapi bagaimana caranya, Bung? Kita mengasingkan Bung Soekarno, Bung Karno, dan Bung Hatta. Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kabupaten Karawang, tempat ini merupakan sebuah peta yang dipimpin oleh Subarjo dan Soekarno dan Sayuti Meli, dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Medan. Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah kepemimpinan Darus. Ya, ada perlu apa datang saudara-saudara kemari? Jadi begini, Bu. Lebih baik kita membicarakan di dalam. Ada apa? Jadi kita ada perlu, Bung. Ya, silakan masuk. Insinyur Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta, Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatan. Bukankah Soekarno sudah memberitahu akan membicarakan hal ini di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. pendapat itu memang benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji belaka? Apa itu akan kalian percaya? Apakah kita selamanya harus menunggu Jepang? Kita harus segerakan memerdekakan negara kita. Kasihan kepada rakyat-rakyat kita yang sudah terbelenggu oleh penjajahan di tanahnya sendiri. Dan inilah saatnya mereka berhak untuk bebas. Tenang-tenang saudara-saudara sekalian. Kita akan bicarakan ini dengan kepala dingin, oke? Tolong lepaskan ikatan Bung Karno
Dan Sultan Syahrir, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Sabu-sabu kacamata Bandung. Ini Bung. Bung Karno dan Bung Hatta bersiap. Ini memang belum semuanya tentang proklamasi atau menyusun proklamasi, kita belum membeli naskahnya. Maka dari itu kita harus mempertimbangkannya dengan baik dan kekuatan kita harus dikumpulkan saat ini. Tapi apakah mungkin kita bisa? Mungkin saja Bu, karena semua pemuda Indonesia juga melakukan strategi untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Bagaimana kita? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Oke, mari kita tolak semua bentuk hadiah dari Jepang. Maka dari itu kita rayakan kemerdekaan ini maka dari itu kita rayakan kemerdekaan kita sendiri. 17.30, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju dan sepakat bahwa kemerdekaan tidak ada campur tangan dengan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan dari Jakarta sudah bersiap? Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya besok pagi. Ini proklamasi kita. Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan melakukan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laskar Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu Laksana Maeda. Sebentar, saya panggil Bapak dulu ya. Maaf kami mengganggu waktu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan kita besok. Benarkah kalau begitu? Kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira atas berita ini. Kalau silakan gunakan ruangan Anda yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan pulpen yang saya dapat? Bagaimana dengan menandatangani naskah ini? Menurut saya, proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang. Sedangkan kita semua sudah sepakat agar melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan Jepang. Adakah pendapat dari kalian mengenai permasalahan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin adalah sekalian ini? Seperti di Amerika, yang menandatangani adalah mereka. Jangan, kita tidak boleh sama seperti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti nada tangan naskah ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga mengusulkan bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta. Sudah bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, apakah di sini ada bisa ketik? Ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta.
ada. Terima kasih Bu telah menemani saya dalam masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakannya pada besok pagi dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang membuat bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Oh, tentu saja tidak apa. Kita menggunakan kain yang sederhana, jadikanlah bendera ini yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan sama-sama merah putih? Apa tidak apa-apa? Baiklah, tidak apa kok. Kita akan menamakannya Sasaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Tolong dibatalkan bendera ini sebagai tanda. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa sangat penting dalam sejarah. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Semua ambisi kita dan segala bentuk perjuangan untuk kemerdekaan negeri ini. Kita menyusun kekuatan untuk bangsa Indonesia, sepakat untuk para rakyat Indonesia, dan berbagai penjuru permusyawaratan sehingga sepakat inilah saatnya bagi kita untuk mengibarkan api kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.